Halo, perkenalkan nama saya Oktrivika Mora Burtamba, NIM 18050101066. Saat ini kita akan membahas mengenai sistem keuangan yang pada bab 1. Latar belakang munculnya pasar keuangan adalah mempertemukan antara pemilik dana atau supplier dana dengan peminjam dana atau demander dana yang memungkinkan keuntungan dari transaksi atau gain from transaction. Pengaliran dana ada dua, secara langsung maupun secara tidak langsung yang melalui lembaga perantaraan keuangan. Manfaat lembaga keuangan: yang pertama, menekankan ongkos transaksi. Yang kedua, mengurangi harga transaksi, mempelancar aliran dana, dan berujung pada pertumbuhan ekonomi. Namun, informasi asimetris dan sistem jatuh tempo dapat menimbulkan risiko pada pelaku ekonomi, seperti ancaman bagi fungsi intermediasi, gangguan pada fungsi intermediasi atau lembaga keuangan, dapat mempengaruhi sistem keuangan sehingga mengurangi pertumbuhan ekonomi. Maka butuh intervensi pemerintah dalam sistem keuangan melalui regulasi. Aliran dana dalam sistem keuangan: yang pertama, dari supplier atau penabung pemberi pinjaman. Ada 3. Ada rumah tangga, perusahaan pemerintahan asing. Itu menuju perantara keuangan atau pembiayaan tidak langsung, lalu dialirkan ke demander atau peminjam pengguna pinjaman seperti rumah tangga, perusahaan pemerintahan asing. Itu menuju pasar keuangan atau pembiayaan langsung. Aliran dana dalam sistem keuangan. Pihak dalam sistem keuangan ada 2, pemilik dana dan peminjam dana. Kalau dikatakan pemilik, pasti dia memiliki dana berlebih tetapi tidak memiliki kesempatan investasi yang menguntungkan atau pihak tidak produktif. Yang kedua, ada peminjam dana. Nah, kalau udah meminjam kan dia memerlukan dana untuk merealisasikan investasi atau konsumsi karena menganggap utilitas melaksanakan saat ini lebih tinggi atau pihak tidak produktif. Manfaat adanya aliran dana dalam sistem keuangan itu adalah rumusnya kegiatan investasi yang meningkatkan produksi ditambah kegiatan konsumsi menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Struktur pasar keuangan ada 4. Di klasifikasi pasar keuangan ada 4. Yang pertama, berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen, berdasarkan prioritas pengembalian, berdasarkan urutan transaksi, dan berdasarkan organisasi pasar. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, pasar keuntungan berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen ada 2, pasar modal dan pasar uang. Pasar keuangan mentransaksikan sekuritas atau instrumen yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contohnya, US Treasury Bills, commercial paper, dan lain-lain. Yang kedua, ada pasar modal. Pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas instrumen dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Jadi kalau pasar uang kurang dari 1 tahun, kalau pasar modal lebih dari 1 tahun. Contohnya corporate stock dan corporate bonds ataupun dan lain-lain. Yang kedua, ada pasar keuangan berdasarkan prioritas pengembalian atau return. Ada 2. Pertama, pasar obligasi atau debt market dan pasar ekuitas atau equity market. Pasar obligasi. Pemegang surat utang atau obligasi memperoleh prioritas dalam pemenuhan kewajiban karena adanya transfer risiko. Pasar ekuitas, pemegang ekuitas menghadapi resiko lebih tinggi dibandingkan pemegang obligasi, namun jika juga memiliki kemungkinan memperoleh pengembalian lebih tinggi atau resiko berkorelasi positif dengan pengembalian. Yang ketiga, ada pasar keuangan berdasarkan urutan transaksi. Ada 2, primer dan sekunder. Yang primer
tempat terjadinya penjualan perdana sekuritas, yakni dibeli oleh investor, pengembalan, pelanggan bank investasi yang bersangkutan, tidak umum bagi publik. Jadi kalau sekunder berfungsi membuat sekuritas menjadi liquid dengan menjual kembali sekuritas dari pasar primer. Contohnya pasar valuta asing, foreign exchange market, dan keuangan derivatif. Yang keempat, ada pasar keuangan berdasarkan organisasi pasar. Dibagi menjadi dua, pasar bursa dan non-bursa. Pasar bursa atau exchange market terpusat di suatu tempat di mana penjual dan pembeli sekuritas melalui pialang bertemu. Contohnya di Bursa Efek Jakarta. Jadi kalau dia pasar bursa itu tempatnya itu terpusat. Kalau non bursa atau over the counter market atau OTC bersifat desentralistik, di mana pembeli sekuritas dilakukan melalui dealer yang memiliki persediaan yang sangat kompetitif karena saling memiliki kontak untuk memantau harga. Ada informasi asimetris. Argumen kemunculan lembaga perantara keuangan analog pasar jeruk Medan, yakni kemunculan yang diakibatkan mahalnya ongkos transaksi. Informasi asimetris menuju menciptakan ongkos transaksi keuangan. Ada pilihan merugikan atau bahaya modal. Nah, pilihan merugikan atau adverse selection adalah perilaku yang muncul karena adanya informasi asimetris sebelum transaksi. Dijelaskan oleh model Market for Lemon Google Archeolog 1970 di pasar modal bekas, yakni saat pembeli sulit membedakan mobil bekas bagus atau non lemon dengan mobil bekas buruk atau lemon karena informasi asimetris dengan penjualan. Contoh, ketidakmampuan mengetahui resiko default atau gagal bayar peminjam berorientasi merugikan pemberi peminjam. Maka bank atau lembaga keuangan lainnya diperlukan untuk menekan perilaku merugikan, seperti adanya auditor menganalisa resiko default calon debitor. Yang kedua, ada perilaku bahaya moral atau moral hazard. Muncul setelah transaksi dilakukan, dijelaskan oleh model principal agent problem. Contoh, peminjam mengalokasikan pinjamannya ke aktivitas beresiko tinggi untuk memperoleh return tinggi. Maka, lembaga perantara keuangan dapat membantu dengan adanya monitoring. Klasifikasi perantara lembaga keuangan yang kelima. Berdasarkan sumber dana, ada 3. Yang pertama, lembaga penerimaan simpanan ataupun depository institution, lembaga perantara keuangan yang memperoleh dana dari simpanan atau deposit pihak ketiga dan peminjam kepada pihak lainnya, contoh bank komersial dan koperasi. Yang kedua, contractual saving institution, lembaga memperoleh dana berdasarkan kontrak yang bersifat periodik sehingga sumber dan pengguna dana relatif dapat diprediksi. Contohnya perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kebakaran, kecelakaan, dan dana pensiun. Yang ketiga, ada perantara investasi atau investment intermediaries, adalah lembaga keuangan yang memperoleh dana dari menjual surat-surat berharga. Contoh perusahaan perdana yang menjual commercial paper, institusi mutual funds atau reksadana, dan money market mutual funds atau reksadana pasar uang serta pegadaian. 6. Sistem ekonomi keuangan global. Bentuk-bentuk pinjaman bank perusahaan kepada negara lain, obligasi asing, instrumen utang bersifat internasional yang dijual perusahaan suatu negara investor negara lain dengan mata uang negara yang dituju. Contoh obligasi perusahaan Eurobond, Euroconsern. Nah, mengapa dan oleh siapa? Karena adanya resiko akibat asymmetry information dan dilakukan oleh otoritas modern, bank sentral.
Nah, bentuk regulasi sistem keuangan menyediakan informasi kepada publik, menjaga kesehatan, meningkatkan kemampuan orientasi modern, mengalihkan kepemilikan rumah. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.